Kenapa bahasan sholat menjadi penting? Ya, ini dulu. Dan menjadi bagian yang paling mendapatkan perhatian tinggi dalam Islam, baik di Al-Quran ataupun di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi itu menerima wahyunya di bumi. Rata-rata semua di bumi. Musa yang viral di Bukit Tur Sina, kan? Kemudian Isa alaihissalam di dekat pohon tin zaitun wilayah Palestina. Demikian Nabi Daud dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan satu ibadah berupa salat khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya spesial. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nerimanya langsung di dekat surga di sidratil muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan sehingga semua bukan hanya berjalan lancar tapi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri aktivitas yang berkah itu muaranya manfaat. Lisan bertutur beraktivitas. Bagaimana lisan yang disukai oleh Allah. Maka kata-katanya melahirkan manfaat. Kata-katanya keluar baik. Kaki melangkah bila berkah. Itu melangkah ke tempat yang baik. Demikian karya-karya pun. Anda boleh jadi desainer. Desainnya disukai Allah enggak? Jangan sampai mendesain sesuatu yang Allah enggak suka. Dunianya dapat. Tapi bekal akhiratnya tereduksi di dalamnya. Demikian pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau bisa, konsepnya kan sangat ideal. Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia. Justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kalau berniaga, silahkan sukses-suksesnya, sekaya-kayanya dan konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah sukai. Wujudnya bisa macam-macam. Dengan kedudukan setinggi-tingginya. Sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang Allah senangi. Dengan ilmu seluas-luasnya. Sehingga banyak manfaat yang kita niatkan sebagai ibadah karena Allah. Dengan tenaga sebaik-baiknya. Mungkin ada yang di suara, mungkin ada yang di tangan, di kaki. Bilal kan cari surganya dengan suaranya. Dengan azan, bukan dengan harta. Bilal ditawari jadi hakim agung sepeninggal Nabi. Setaraf ketua MA gitu ya. Itu ditolak oleh beliau dengan halus. Karena beliau passionnya memang menggunakan suara. Bukan menggunakan yang lainnya. Baik. Saya minta maaf dalam dua hal. Yang pertama, saya agak pilek hari ini. Karena memang beberapa kegiatan kemarin agak padat. Yang kedua, kita akan agak sedikit cepat. Karena kami ada agenda safar hari ini. Karena itu kita agak berbeda. Mungkin agak lebih cepat dan supaya waktunya lebih efektif. Seperti yang pernah kita sepakati bersama di bulan yang lalu, bahwa kajian kita akan terfokus pada pembahasan seputar sholat. Saya sudah buatkan kurikulumnya untuk sepanjang kajian ke depan, sehingga tahu apa yang mau dibahas, materinya sampai dengan waktunya. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Mas Dimas atau dari Musyawarah, kirimkan email. Saya nanti kirimkan baik dari materi pokoknya, schedule-nya apa yang mau dibahas di pekan keberapa, sampai dengan mungkin dasar PowerPoint-nya. Ada saya buatkan beberapa jadi PowerPoint. Baik, teman-teman sekalian, kenapa bahasan sholat menjadi penting? Ya, ini dulu. Dan menjadi bagian yang paling mendapatkan perhatian tinggi dalam Islam, baik di Al-Quran ataupun di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi itu menerima wahyunya di bumi. Rata-rata semua di bumi. Musa yang viral di Bukit Tur Sina, kan? Kemudian Isa alaihissalam di dekat pohon tin zaitun wilayah Palestina. Demikian Nabi Daud dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan satu ibadah berupa salat khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya spesial. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa.
nerimanya langsung di dekat surga, di Sidratil Muntaha. Itu kan oleh-oleh yang Isra Mi'raj itu kan, mendapatkan sholat. Kalau Anda mau lacak referensinya, bisa ditemukan di hadis Muslim tentang peristiwa ini, yang akhirnya mendapatkan sholat. Subtopik yang nomor 1, kitab pertama, Kitabul Iman. Nomor 1, subtopiknya nomor 74, Babul Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis salat. Pembahasan tentang Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di langit dan mendapatkan keutamaan salat. Hadisnya nomor 162. Riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Zarukh. Syaiban bin Zarukh menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap rinci peristiwa singkatnya mendapatkan salat. Dan salat menjadi pokok penentu amalan lain. Jadi kalau benar salatnya, benar hajinya. Benar salatnya, benar zakatnya. Benar salatnya, benar interaksi dengan Qur'annya. Dan benar salatnya, itu pasti baik hisabnya. Maka turun hadis spesifik yang banyak dihafal oleh para ahli hadis, jadi pegangan hidup sampai akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau baik-baik semua amalnya, indikasinya dari salat. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya enggak bagus, pasti ada pengaruh ke amalan lain. Dan itu sangat menentukan. Baik. Kenapa salat? Ada apa di balik salat? Dan bagaimana cara salat yang benar yang melahirkan perubahan pada kehidupan? Itu yang coba kita turunkan. Sampai-sampai di bulan Ramadan pun ibadah pokoknya sholat. Ya kan? Ibadah pokoknya sholat loh. Sampai Nabi mengatakan, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Spesial untuk Ramadan, orang yang sholatnya benar, khusus di Ramadan, di malam harinya, yang kita kenal dengan tarawih, kalau benar sholatnya, dan ada getaran pada jiwanya, lalu dia berdoa spesifik, maka yang pertama Allah berikan mengampuni semua dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Nah itu gak main-main. Artinya merubah dia menjadi lebih baik. Itu salat. Karena itu kenapa ada tambahan di Ramadan spesifik untuk meningkatkan salat tarawih. Berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yuk kita mulai. Pertama kita akan bahas dari segi nama. Ya? Kedua, kita akan bahas dari segi fungsi atau hikmah atau manfaat. Baru kemudian yang ketiga kita masuk kepada persoalan teknis penunaiannya. Baik bacaan, cara, makna. Kita belajar dari mulai menunaikan bacaannya apa, maksud dari itu apa. Ya. Baik, kita mulai cepat. Salat. Apa itu salat? Doa. Apalagi? Kenapa doa disebut salat? Kenapa nggak disebut doa aja? Apa itu salat? Doa. Apa itu doa? Salat. Oke, yuk kita urutkan dari segi katanya dulu. As-salah, kurang lebih begini. Nanti ada versinya, ada yang pakai waw, itu ujungnya nanti kembali ke alif. Ini ya. Teman-teman, salat itu seakar dengan kata silah. Silatun. Seakar verbnya, kata kerjanya dengan kata wassala. Wusul. Silah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terhubung kuat. Sehingga dengan erat dan kuatnya ini sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahmi? Ya kan? Kenapa disebut dengan silaturahmi? Karena ada hubungan perhatian kasih yang dalam, sehingga dimanapun dia masih tersambung untuk memperhatikan. Jadi silaturahmi itu bukan begini, bukan Anda kumpul, menyapa di teman yang hadir. Itu bukan silaturahim. Anda menyapa orangnya ada, wajar, orangnya masih ada. Tapi ketika Anda pulang, Anda mendoakan, dan support pada kebaikan, itulah silah namanya.
Nah, hubungan yang melatih kita supaya terus terhubung dengan Allah, sehingga tak terpisahkan pengawasan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita, pemberian Allah kepada kita di setiap waktu dan tempat dimanapun, itu dinamakan dengan sholat namanya. Karena itu, ciri keberhasilan orang yang sholat, yang pertama kali dapatkan adanya konektivitas dengan Allah. Sampai dia koneksinya ke Allah. Karena itu disebut wusul. Kenapa secara fikih dinamakan dengan doa? Karena saat berdoa kan terkoneksi dengan Allah. Ya kan? Nah, doa yang terkoneksi secara formal kepada Allah itu disebut dengan sholat. Quran surah keempat. Dalilnya An-Nisa ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas tuh di mushaf standar. Fa'idha qadaytumus sholata. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha. Maka cirinya, dia akan cepat terkoneksi kepada Allah. Itu pengertian hikmahnya. Kalau pengertian fikihnya, habis sholat cepat zikir. Zikir itu artinya terkoneksi, nyambung. Kenapa setelah sholat ada zikir lagi yang menyambungkan? Karena ada orang yang sejak saat sholat belum nyambung dengan Allah. Itulah sebabnya nanti kita akan belajar. Masih merasakan nggak? Pernah nggak begini? Sebelum sholat mau fokus nih. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar. Yang akbar di lisan Allah. Tapi yang akbar di pikiran, project. Ya, status belum diupdate. Nyimpan sendal di mana? Jemuran belum diangkat. Ya kan? Ya, pernah nggak suasana itu hadir? Nah kan, nanti kita akan belajar. Nah, kalau akumulasi semua ingatan itu mengganggu khusyuk kita sehingga kadar khusyuknya kecil dan belum terkoneksi dengan Allah setelah sholat, maka coba zikir sampai nyambung. Idealnya ketika sholat selesai, itu punya konektivitas dengan Allah nyambung. Ingat Allah. Qiyaman. Baru dia berdiri jalan sudah ingat Allah. Makanya kalau ada orang keluar dari masjid dan dia nyambung dengan Allah, itu mustahil tertukar sendal. Oke? Karena saat dia pakai, dia merasa diawasi Allah. Ya Allah salah, bukan punya saya. Yang saya yang itu rupanya dia pakai, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ini memang ada yang salah dengan sholatnya. Oke? Balik ke sini. Maka kalau dia berjalan jalannya baik, kalau dia duduk bekerjanya baik, gak mungkin maksiat, gak mungkin menyentuh yang salah karena saat dia menyentuh dia merasa dilihat Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Di orang yang punya koneksi dengan Allahnya kuat, itu akan mudah menjalani kehidupan. Anda punya koneksi dengan teman-teman yang punya kedudukan tertentu, aksesnya mudah kan? Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Masalah dikecilin, bukan gak dapat masalah. Masalahnya sama, bagi orang lain besar, bagi si fulan kok ringan. Karena sebelum mendapatinya, akses dia ke Allah tinggi, Allah ringankan untuk diterima di hatinya. Dilapangkan hatinya sebelum menerima persoalannya. Jadi ketika menerima persoalan, dia tinggal senyum aja, selesai. Macet, yang lain gelisah. Alhamdulillah macet. Bisa hafalan dulu, bisa baca dulu, bisa mengerjakan yang lain dulu. Ini semua dibaca dengan nyaman karena konektivitas yang tinggi dengan Tuhan. Jadi ternyata ketika diminta menunaikan ibadah salat, ada hal yang sangat besar yang Allah ingin berikan kepada kita semua. Saya ingin tanya teman-teman, berapa waktu yang Allah mintakan kepada kita untuk menunaikan salat? Berapa? Tiap hari kita kerjakan. 5 kan? 5 kan? Nomor koneksi dengan Allah. Masih ingat nomornya? 24434 klik. Naik. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya kan? Ayo bikin status. Ya kan? 5 waktu kan? 5 waktu kan? Kenapa 5 waktu? Salah satunya, karena di dalam Quran diisyaratkan orang yang benar salatnya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sesuai yang diisyaratkan Quran, akan mendapatkan 5 kemuliaan dalam hidupnya yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. 5 ini. Itu yang coba kita akan keluarkan. Itulah sebabnya kenapa sholat sangat ditekankan, kenapa sholat diwajibkan.
Karena Allah mewajibkan kita mendapatkan semua kebahagiaan dan kesuksesan yang kita ingin raih dalam kehidupan. 5 ini. Yuk kita mulai. 1. Izinkan saya memulai dari sini supaya kita punya motivasi untuk menunaikan sholat. Jadi kalau nggak tahu yang 5 ini, cara pandangnya kepada sholat jadi beban. Baru aja zuhur, dasar lagi. Baru maghrib, udah isya lagi. Ya kan? Nah, ayo isya. Tadi kan udah maghrib. Kan? Pernah merasakan itu? Karena cara pandangnya menilai sholat sebagai beban. Padahal ketika Allah wajibkan, itu cara mewajibkannya bukan sebagai beban. Sebagai motivasi yang mengantarkan pada keindahan. 1, kita cepat. Quran, surah ke-20 di ayat yang ke-14. Tafsirnya Quran surah 13 ayat 28. Satu paket. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar nggak bisa didebat. Oke, Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ini kalau kita belajar ngaji tentang tauhid, ya, belajar mengaji tentang dasar keyakinan, akidah, ini ayat yang paling real, yang paling mudah dipahami, yang paling kuat pengakuannya. Saya coba mengumpulkan koleksi beberapa kitab-kitab yang disucikan, saya kumpulkan, nggak ada satupun kecuali di Quran yang tegas mengatakan Tuhannya langsung mengatakan, tidak mewakili perwakilan. Sayalah Allah, satu-satunya yang dipertuhankan, sembah saya. Coba di Quran. Kita simpan ini dalam bab tauhid, sekarang kita teruskan. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat. Ya, sebagai pembuktian penyembahan kepadaku. Lidzikri. Untuk mengoneksikan dirimu denganku. 1, sholat adalah pembuktian sebagai hamba. Pembuktian iman. Pelan-pelan. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika Allah menerangkan fungsi sholat yang pertama untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, itu ternyata dasarnya bukan materi, bukan kedudukan, tapi penghambaan. Supaya engkau membuktikan diri engkau itu hambaku, sembahku, lewat sholat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Tuhanmu siapa? Allah, tapi dia nggak mau sholat, itu kata Nabi, belum sempurna kebertuhanannya kepada Allah. Ya, al-farqu bainal mu'min wal kafir, tarku sholat, kata Nabi. Perbedaan orang yang mengaku beriman dengan yang belum beriman, dilihat dari sholatnya. Jadi kalau dia sudah menunaikan sholat, itu pembuktian keimanannya kepada Allah. Kebertuhanannya. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, dia belum menunaikan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itulah kemudian, kata sholat disebut juga di Al-Quran dengan kata iman. Buka Quran surah kedua, ayat 143. Lihat di pertengahan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan salat, aku enggak akan sia-siakan salat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar salatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang salat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya, fa'budni, yang kita baca, iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun, zamannya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun, kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh. Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat sampai menundukkan awan. Ya, sebelum Songgohan punya awan kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Suzuka Yatanabe tahun 96 kan, bikin komiknya. Saya nggak terlalu baca itu atau tonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu. Oke, Nabi Zakaria alaihissalam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan sudah berharap tinggi, dikabulkan naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran surah 19 di ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Nuh diangkat status memimpin kelompok generasi manusia setelah Nabi Adam. Naik ke kapal, jadi pemimpin besar. Begitu diangkat, yang disebut statusnya abdun. Quran surah 17 ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu karena Allah Khalik, kita makhluk. Laisa kamitslihi syai', enggak sama sifatnya. Jadi kalau ke Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan. Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kautsar itu satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya. Rasulullah dengan turunnya surah Al-Kautsar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya panjang dan khusyuknya. Panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya 4 rakaat di awal, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi. Ternyata rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku. Ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran sampai selesai. 200 ayat. Dikira ternyata setelah la'alakum tuflihun 200 ayat Ali Imran akan ruku. Nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku setelah 5 juz 4 halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini gak ikutan lagi. Udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya, alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar. Kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal, kaya. Sodakoh, kaya. Sholat, kaya. Kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madmunah, alam takun ma'sumah. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan maksum. Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura, abdun. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Karena saya nggak bagi di yang lain nih, cuma di sini nih. Ya. Para nabi itu, kalau mereka dapat nikmat apapun, itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh, biasa kan suka hadir ulang tahun ya. Masuk ulang tahun kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa? Kata Nabi, ini hari lahirku. Jadi mensyukuri nikmat kelahiran dari waktu yang telah berjalan, itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga, turun Al-Kautsar, malah diminta ibadah oleh Allah. Inna a'tainakal. Setelah itu apa? Fasolli li rabbika. Tingkatkan sholat, tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan, bukan berarti menjadikan hubungan Anda terputus dengan Allah.
Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda minta, Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah nggak sukai? Kan ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya, ketika Anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah-rendahnya. Ini rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini kalau tanya, Mah kenapa sih harus sholat? Supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Lihat Umar. Sebelum sholat, orang biasa. Kerjanya begini, cuman jalan-jalan, mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat, dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat, tangguh orangnya. Di mana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya, kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya banget, kebangetan kayanya. Kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman bin Auf. Itu setelah sholat. Itu viral sekali kisahnya. Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, atas jak Allahu Akbar, rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban. Allahu Akbar, masih ngantuk ya Allah. Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Baca Quran belum maksimal, sedekah belum ada. Kita koreksi besok terencanakan. Saya pengen sholat di tempat ini. Besoknya saya akan misalnya mengerjakan ini, capaiannya ini. Bikin kurikulum A sampai Z. Begitu kita bangun tidur, dipanggil. Allahu Akbar. Yang kita siapkan itu tadi, rencana. Dibawa menghadap Allah, minta kemudahan. Minta perlindungan, minta pengangkatan. Makanya kenapa sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Di orang Islam itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang mau dia siapkan ke depan apa. Jadi nggak ada ceritanya ke depan bingung. Jam 7 mau kerjakan apa, 9 ada di mana. Rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar, pengangkat derajat. Jadi ketika adzan berbunyi kalimatnya Allahu Akbar. Ini peluang saya. Jelas? Halo, jelas? Alhamdulillah. 2, masih di sini. 2. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat untuk mengingatku. Apa manfaat zikir? Apa manfaat zikir? Kembali ke Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakin, ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi menginformasikan dan menegaskan. Kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Semakin banyak engkau berzikir, dampaknya semakin tenang hatimu. Jadi kalau sedang gelisah, zikir, bukan update status. Ingat ya? Karena mengupdate status, mencurahkan pada media sosial, tidak menghilangkan kegelisahan. Dan tidak menyelesaikan masalah. Bintaro macet ya. Apa dengan dibuat macet selesai? Tidak. Nggak nyangka ya dia seperti itu. Nyangka. Ketika ada orang mengatakan nggak nyangka, sedang nyangka dia tuh. Dan tidak selesai masalahnya. Apa kata Quran? Jika Anda sedang gelisah, optimalkan zikir. Apa itu zikir? Semua jenis kegiatan yang menyambungkan kita dengan Allah. Misal, doa. Doa itu di Quran disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205.
Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau Anda sedang gelisah banyak persoalan, alih-alih mengeluh, angkat tanganmu minta kepadaku. Bukankah saat berdoa menjadi semakin tenang? Solusi belum datang, tapi hati lebih tenang kan? Dan jiwa yang tenang itu melahirkan pemikiran yang gemilang. Hasil yang cemerlang. Jadi begitu kita lebih tenang, lebih mudah menanti solusi. Anak belum pulang, doa. Besok ada ujian, doa. Ada proyek mau dilakukan, kita gelisah, doa. Itu fitrah. Quran itu disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kalau sedang gelisah, masalahnya kompleks, ambil wudhu, ambil mushaf, buka. Itu baru pegang mushaf, baru buka. Dampaknya ke hati itu kuat. Begitu Anda baca dengan suasana yang tenang, nyaman ke jiwa. Yang paling dahsyat kadang-kadang dibuka, mushafnya acak, keluar ayatnya sesuai dengan masalah kita. Tuh. Itu Quran. Ya. Apalagi kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, astagfirullah. Itu zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Makanya ketika Anda mendapatkan nikmat, alhamdulillah, hati lebih tenang. Tidak menggunakan nikmat dengan hal-hal yang tidak positif. Ada sesuatu, astagfirullah. Ada keluhan, ya Allah. Lebih tenang. Akumulasi semua bentuk zikir itu ada dalam salat. Di salat ada subhanallah? Ada. Ya. Di salat ada alhamdulillah? Ada. Di salat ada Allahu Akbar? Dibuka dengan takbir. Di salat ada Quran? Ada. Al-Fatihah, Quran. Kita salat baca Quran. Apa lagi? Apakah di salat kita kemudian membaca kalimat thayyibah? Baca. Berdoa? Iya, isinya semua doa. Maka ketika semua jenis zikir dikumpulkan, itu berubah menjadi salat. Dan kalau satu zikir saja membuat tenang, apalagi salat. Makanya salat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja bikin tenang. Coba teman-teman, ikhwan ya. Anda ada masalah nih di kantor, mampir ke masjid. Itu buka pintu masjid baru masuk, sudah tenang. Enak. Makanya saya sering katakan, sering share dengan beberapa kawan. Anda kalau sedang kerja, coba pulangnya jangan langsung ke rumah. Mampir ke masjid dulu. Yang terdekat ya dengan rumah. Yang terdekat. Mampir ke masjid, sholat 2 rakaat. Di situ sampaikan, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Dan aku bertawakal akan rezeki yang telah Engkau tetapkan. Itu begitu Anda selesai berdoa pulang, yang dibawa ke rumah aura masjid bukan aura kantor. Dan istri anak-anak di rumah mendapatkan ketenangan yang sempurna. Jadi nerima antum itu nerima dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan. Jadi ketika menyambut anak, ayah, papa, papi, buya, antumnya tuh udah enak nerimanya. Coba kalau nggak percaya, rasakan itu. Ke masjid itu beda. Dibanding rumah sendiri, rumah Allah lebih tenang kan? Itu baru tempatnya. Dan puncaknya Ka'bah. Yang menjadi kiblat. Itu ada di Quran, surah kedua, ayat 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan pelajari, pahami, renungi. Ketika aku tetapkan dengan keagunganku, Ka'bah pusat ibadah yang menenangkan. Sebanyak apapun Anda punya kesulitan, depan Ka'bah itu ngalir air mata, tenang aja. Gitu. Pancarannya masjid. Ya. Masya Allah ya. Nah, amalannya sholat. Jadi ambil suasana itu, bawa ke dalam diri kita untuk menghasilkan apa yang kita harapkan. Yang kedua, di intinya kalau sedang tidak tenang, gelisah, ada persoalan, atau bahkan ya, untuk menentukan satu urusan. Kalau Anda bingung, merasa ada saingan yang tidak sehat, merasa ada orang-orang yang mungkin mengganggu, lakukan sholat sebelum berangkat. Tahu Imam Al-Bukhari ya? Beliau menulis Sahih Al-Bukhari kan? Itu sebelum menulis setiap satu hadis, sholat 2 rakaat. Kalau tenang, baru dituliskan. Tidak tenang, beliau sholat kembali. Ditulis di Masjidil Haram, diselesaikan di Masjid Nabawi. Itulah sholat. Makanya semua nabi yang pernah bertugas di bumi, itu sholat. Dan kita yang paling sempurna caranya. Nabi Isa, Yesus, sholat. Quran surah 19, ayat 31. Sampai 33-nya. Wa ausani bis sholah. Allah mewasiatkan padaku untuk sholat. Nabi Zakaria, sholat.
Quran surah ketiga, ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Salat. Nabi Ismail, kakek Nabi ke-29, bahkan meminta keluarganya disiplin salat. Quran surah 19, Maryam, ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Jadi kalau kita urutkan dari awal sampai ke Nabi Muhammad SAW, atau kita tarik mundur dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam AS, tidak ada satupun Nabi yang bertugas di bumi kecuali mereka salat. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Ismail alaihissalam bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Semua tersambung. Saya ulangi. Semua salat. Oke? 3. Quran surah 29 ayat 45. Salat bila dikerjakan dengan benar akan merubah pelakunya menjadi lebih baik. Secara singkatnya, salat mendidik kita menjadi pribadi yang baik. Nah, sumber keburukan itu yang menjadi lawan dari baik itu ada 2. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, anak yang kurang baik, ayah yang kurang baik, ibu yang kurang baik, itu artinya ada satu dari 2 ini yang melekat pada dirinya. Satu disebut dengan fahsya. Keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, kata-kata kotor, jorok, zina, LGBT, pornografi, porno aksi, dan semisalnya. Itu fahsya. Jadi nggak mungkin orang sholat, kata-katanya jorok. Perilakunya menyimpang. Nggak mungkin. Karena sholat mencegah itu. Atau mungkar, maaf, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri, korupsi, mencela, berdusta, membunuh, merampok, menyakiti, dan semisalnya. Itu mungkar. Makanya ketika seseorang berbuat itu, hatinya mengingkari. Itu disebut mungkar. Hatinya mengingkari. Maka orang sholat, pasti bila sholatnya benar, karena dia tersambung dengan Allah, fahsya dan mungkarnya tertekan. Yang muncul jiwa baiknya, jiwa takwanya. Ketika yang muncul kebaikannya, yang buruknya ditekan, maka yang keluar dari semua bagian tubuhnya, semuanya perilaku baik. Itulah sebabnya ketika Allah berfirman tentang hal ini, disampaikan di Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mengujinya gampang. Kita uji dengan sejarah pendekatannya. Semua masyarakat di era Nabi, itu kan sebelum masuk Islam, perilakunya itu sangat menyimpang. Tidak kenal kebaikan. Tak kenal kebaikan itu jahlun namanya. Orangnya jahil. Kalau disatukan jadi jahiliyah. Gak kenal kebaikan. Ya, maaf, yang mencuri banyak. Zina, khatam. Ya, perilaku menyimpang banyak. Disebutnya jahiliyah. Tapi ketika datang risalah Islam, yang diajarkan pertama sholat. Sholat merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kalau ada yang paling jujur, itu. Yang paling dermawan, itu. Yang paling baik, itu. Paling disiplin, itu. Kok bisa sholat ditunaikan bisa merubah seseorang jadi lebih baik? Ada sesuatu dalam sholatnya. Itu yang nanti kita akan pelajari. Itulah sebabnya kenapa anak-anak dari kecil usia 7 tahun khususnya yang diajarkan sholat. Masih ingat hadisnya? Ya, saat anak berusia 7 tahun ajarkan sholat. 10 tahun dia masih malas, beri pelajaran yang membuat dia mengerti. Bukan berarti harus memukul ya. Kalau di Arab adatnya begitu, itu biasa. Doroba itu memberi pelajaran maksudnya. Kurangi uang jajannya, berikan pelajaran yang baik kepada dia supaya mengerti kenapa mesti sholat. Kenapa dari usia 7 tahun? Supaya anak itu tumbuh jadi baik. Itu maksudnya. Cuma anak sekarang advance. Gen Z yang sekarang itu sebelum sholatnya sempurna, TK sudah manasik ya. Enggak apa-apa sih, cuma ini maksimal dulu yang kedua ya. Oke, 4, saya cepat karena waktu kita terbatas. 4. Salat bila dikabulkan, bila dilakukan dengan benar,
Saya ulangi, salat bila dilakukan dengan benar, sesuai isyarat petunjuk Al-Quran dan contoh yang disampaikan Nabi, maka bisa mempercepat terkabulnya doa. Oke? Mempercepat terkabulnya doa. Itulah kenapa secara bahasa salat disebut doa. Kalau benar mengoneksikan diri kita dengan Allah sang pengabul doa, koneksinya cepat, sinyalnya kuat, itu nggak ada sekat, menggoncang aras, langsung dikabulkan. Dan nggak ada jeda. Oke, Quran langsung, surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Surah 3 Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Contoh kecil sekali. Secara singkat sudah berumah tangga, sudah sekian lama, rambut sudah memutih, fisiknya sudah letih, itu dilukiskan di surah Maryam nanti, ayat 1 sampai 9 kita dapati. Istri divonis secara medis, nggak mungkin punya keturunan. Secara medis loh, sudah menofos dan maaf, mandul. Secara medis nggak mungkin, secara klinis nggak mungkin. Tapi ini yang paling hebat. Jika manusia, catat ini baik-baik ya, jika manusia sudah menyimpulkan nggak bisa, itu tanda langsung dari Allah supaya menengadahkan permohonan langsung kepada Allah tanpa campur tangan makhluk. Karena Allah ingin mengabulkan apa yang Anda minta secara langsung, bukan lewat campur tangan makhluk. Baca itu. Dan pahami untuk tidak putus ikhtiar. Jadi kalau rahmat Allah itu jangan dibawa dengan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Jangan ada bahasa begini, ya nggak mungkin, ya nggak bisa. Jangan diambil. Begitu orang mengatakan nggak mungkin, itu tanda dari Allah. Allah ingin memberikan langsung tanpa campur tangan manusia. Maka apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Beliau kemudian sholat di mihrabnya Maryam. Ini saya sedikit bahas tentang mihrab, sedikit saja. Quran surah 3 dulu, di ayat 37. Di paling kiri sebelah bawah, pojok di mushaf standar. Secara singkat saja, mihrab itu satu tempat yang fungsinya mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Awas, kita bicara keimanan ya. Dan di situ dipertaruhkan. Mihrab ini tidak harus lebar dan luas. Sehamparan sejadah nggak ada masalah. Yang penting kita gunakan untuk ibadah saja. Di luar ibadah keluar. Itulah kenapa tempat imam disebut mihrab. Kenapa? Karena imam mewakili makmum untuk memohon kepada Allah dalam sholat berdoa. Makanya kualifikasi imam mesti khusus, bukan imam biasa. Baik. Kemudian, tidak harus di masjid, di rumah boleh dibikin. Maryam pernah dibuatkan mihrab. Saat beliau mengkhususkan diri ibadah, di situ apa yang terjadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini poinnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, kebutuhannya, itu sudah ada. Dan ingat, status Nabi Zakaria itu Nabi loh. Beliau tahu itu pasti dari Allah. Tapi ingin dikonfirmasi apakah pendidikan beliau selama ini sudah meresap pada jiwanya atau belum. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Maka beliau jawab, Maryam jawab, huwa min indillah. Paman, ini semua dari Allah. Baik ya? Allah memberikan apapun yang ia kehendaki tanpa batas pada siapa yang diingini. Maka ini dibaca oleh Nabi Zakaria. Mayyasha itu. Jadi kalau ada di Quran diksi mayyasha, jangan simpulkan ini untuk dia saja. Maksudnya, jadi seperti dia, maka Allah akan berikan seperti Allah berikan kepada dia. Maka Nabi Zakaria kemudian sholat di mihrabnya Maryam itu. Minta sesuatu yang selama ini kata orang terbatas. Apa yang dilakukan? Sholat. Dalam sholatnya minta. Perhatikan cara mintanya. Satu, menyebut nama Allah sesuai kebutuhan. Jadi Allah bentangkan semua nama terkait semua kebutuhan kita. Anda butuh rizki, sebut ya Razak. Anda butuh ilmu, sebut ya Alim. Ya kan? Anda butuh ketahanan mental diri, sebut ya Sabar. Itu 99 tersebar. Itu rumusnya di Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110.
Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan, segera curhatkan kepada Allah, minta, berdoa. Sebut ya Allah yang standar, atau ya Rahman naik sedikit, atau pilih nama yang sesuai kebutuhan kita. Jadi nggak harus semua disebut, takutnya nggak butuh dikasih. Ya Allah ya Sabar, nggak pengen punya masalah, turun masalah kan? Nah, Nabi Zakaria divonis ada keterbatasan, nggak mungkin diberi. Maka beliau meminta dengan nama Allah yang memberi tanpa batas. Dalam bahasa Arab disebut dengan Wahhab, pemberi tanpa batas. Kalau dialihkan jadi bentuk permintaan, fi'lil amri lit talab, bukan perintah di sini tapi untuk meminta, maka rubah kalimatnya jadi hab. Kalau untuk pribadi, habli. Untuk komunal banyakan hablana. Karena ini kasusnya pribadi, maka di ayat 38 beliau meminta, hunalika di mihrabnya Maryam, da'a Zakaria rabbah. Berdoalah Nabi Zakaria kepada Allah Rabbnya. Perhatikan, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini fikih doa yang penting dipelajari. Ya Allah, ini kalau terjemah bebasnya begini. Mereka mengatakan, aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Mereka katakan aku nggak mungkin. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon?